Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa di hari ini. Di sini saya sebagai pendamping lokal desa Podo akan mencoba berbincang dengan tokoh masyarakat Podo mengenai program-program yang ada di desa terkait penanganan kemiskinan. Nanti program apa saja yang sudah berjalan di desa, kemudian keterlibatan daripada tokoh masyarakat atau PBB ini sejauh mana dalam penanganan kemiskinan ini. Kemudian di desa itu pasti ada sedikit banyak kendala dalam pelaksanaan untuk pengentasan kemiskinan ini. Oleh sebab itu, di sini kami langsung saja akan membahas masalah itu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarofudin, saya pendamping lokal desa Podo. Saya bersama tokoh masyarakat, bersama Bapak Widodo. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait masalah itu. Mungkin sedikit banyak perkenalan dari saya, kemudian perkenalan dari tokoh masyarakat Podo dan tentang kesempatan. Terima kasih, alhamdulillah kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya juga sekaligus mewakili masyarakat Desa Mojo. Sekali lagi terima kasih atas segala atensi dan perhatian. Jadi kalau saya menyimak apa yang ditanyakan tadi, saya sebelumnya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah selama ini sudah peduli memberikan bantuan kemanfaatan khususnya dalam rangka mengatasi perekonomian masyarakat. Untuk itulah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah, menginspirasi beliau-beliau yang ada di sana, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa nanti betul-betul bisa teratasi. Paling tidak ada semacam program nyata dalam rangka membangun mengatasi kemiskinan ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Khususnya untuk di Desa Mojo, ini sebetulnya upaya-upaya sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada, misalnya melalui program desa, ada BLT dan lain sebagainya, termasuk ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada lagi penyangga membangun kesejahteraan masyarakat, BUMDes ada. Nah, untuk BUMDesnya itu Hanya semuanya perlu untuk mendapatkan perhatian lagi, karena dengan berkembangnya dan dinamika yang ada ini perlu adanya sinkronisasi baik program desa maupun secara khusus di tubuh BUMDes ini. Kemudian yang panjenengan tahu terkait perkembangan BUMDesnya sendiri itu seperti semacam apa, Pak? Mungkin keterlibatan panjenengan sudah sampai ranah apa? Kalau berbicara tentang keterlibatan, saya mestinya sebagai pengawas. Namun kenyataan yang ada, ya kami masih mengikuti perkembangan yang perlu untuk diperbaiki ke depannya. Jadi misalkan kami tidak mampu mengevaluasi progresnya BUMDes selama tidak ada laporan-laporan yang jelas untuk misalnya kami sebagai penyambung inspirasi sekaligus penampung
masyarakat, kehendak masyarakat. Ini mestinya saya harus betul-betul mengawasi. Namun ada kesulitan. Nah ini Pak, untuk BUMDes sendiri tiap tahun kan harusnya memang setiap tahun itu harusnya ada laporan, dan mungkin dari panjenengan selaku desa selaku BPD tidak pernah tahu terkait laporan-laporan. Betul, ya disitulah yang saya katakan bahwa ke depan ini manajemen BUMDes itu harus betul-betul di manage sebagaimana mestinya. Jadi paling tidak kecuali laporan tahunan seperti BPD karena fungsinya sebagai pengawas, ya minimal lah catur bulan paling tidak kami diajak rapat khusus kan, sehingga kami bisa mengukur progres yang ada di BUMDes itu sendiri. Oleh karenanya satu catatan yang penting tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tahun 2022 saat tutup tahun ini nanti saya pasti akan mengevaluasi yang kompleks sekali dalam rangka menyehatkan terutama manajemen keuangan dan manajemen action yang ada keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Lebih ke pengurusannya itu ya? Iya, betul. Dan saya sendiri kalau berbicara BUMDes, ya sebetulnya nggak boleh, tapi ya harus saya apa adanya saja. BUMDes itu kalau tidak itu berdiri sudah 2-3 tahun ini. Namun saya selalu mengingatkan tentang manajemen hukum. Hingga sekarang itu sudah berbadan hukumkah atau belum, saya sendiri juga belum tahu. Bagi saya itu merupakan yang fundamental. Jadi mudah-mudahan nanti ada perbaikan-perbaikan, maka lewat forum ini saya lewat pendamping desa tolong nanti supaya ada pembinaan yang khusus. Lebih-lebih ini sudah menjelang tutup tahun. Selanjutnya keterlibatan panjenengan sebagai tokoh masyarakat itu dalam pengentasan kemiskinan itu perannya sudah seperti apa? Kalau saya tidak berani mengatakan saya sudah maksimal, tetapi saya sudah menjalankan secara maksimal. Sebagai contoh, dulu saat rame-ramenya COVID, saya selalu mengawal tentang PKT itu tepat sasaran kah atau tidak, kami selalu mengawal. Kemudian tentang BLTDD harus tepat sasaran. Jadi betul-betul setiap Posdus, setiap Musdes, BPD, saya sebagai tokoh masyarakat selalu mengawal seketat-ketat. Untuk Jadi kendalanya, Pak, alhamdulillah untuk itu kendala yang ada di baik. desa tentang pengentasan kemiskinan, program-programnya semacam apa? Kalau kendalanya? program-programnya kemiskinan itu masih belum mengerucut. Sebab apa? Persoalan dusun yang satu dengan yang lain mungkin saja bisa berbeda. Apalagi nanti untuk pembinaan, mungkin untuk dusun Gedangan itu yang patut dikembangkan usaha tapi di dusun Mojo mungkin karena bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan kultur budaya lokal kan. Dan untuk menjadikan ketahui sebetulnya di desa kami itu ya sudah ada pelatihan-pelatihan. Hanya yang saya inginkan sebetulnya setelah ada pelatihan itu progresnya seperti apa, mestinya BUMDes harus mengevaluasi. Kami sebetulnya siap bermitra, sebab salah satu tupoksi BPD adalah mitra kerja. Tapi kendalanya yaitu tadi barangkali soliditas di antara dua lini ini harus betul-betul bisa diwujudkan. Makanya sekali lagi saya juga titip pembinaannya Ya, Pak. kepentingan. Tadi disinggung juga terkait BLT. Kalau menurut panjenengan yang panjenengan amati, apakah sudah sesuai harapan jenengan? Maksudnya dari KPM yang sudah ada itu, apakah sudah masuk
pas cocok ditetapkan sebagai tamu? Kalau pas cocok 100% saya tidak menegaskan. Tetapi bagi saya itu sudah capaian yang maksimal. Sebab begini, prosesnya aja untuk penjelasan ketahui, saya selalu memantau perkembangan di RT. Jadi sebelum musyawarah dusun, kami ngecek per RT, pendekatan ke sana sambil memberikan masukan-masukan barangkali baiknya bagaimana, sehingga saat ada musyawarah dusun, insya Allah itu sudah merupakan hasil verifikasi. Hasil musyawarah dusun kan di Musdes. Ini ada lintas koreksi antara dusun satu dengan yang lain yang terkait dengan kelayaan masyarakat penerima, sehingga kalau akhirnya dalam Musdes itu sudah ditetapkan, berarti ya itulah ketentuan yang final terbaik. Selanjutnya karena kita juga keterbatasan waktu, selanjutnya yang terakhir saya mencoba menanyakan evaluasi dari panjenengan, evaluasi dan harapan ke depan, terutama nanti di tahun 2023, karena di desa kan sudah mengadakan musrah bagas yang kemudian nanti RKP ditetapkan, dan itu harapannya seperti apa untuk tahun 2023 nanti? Kalau tahun 2023 Pak, harapan saya terkait dengan badan usaha desa tadi, karena ini merupakan bagian dari badan yang resmi, saya tetap menginginkan pada akhir tahun ini sudah berbadan Akhir tahun ini. Kemudian program-programnya supaya jelas melalui prosedur yang jelas pula, dan keterlibatannya BPD sebagai tokoh masyarakat atau wakil dari masyarakat harus betul-betul diwujudkan. Kemudian yang kedua, harapan saya kepada Pemdes itu beliau mau bermitra betul. BPD itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan mitra kerja gitu. Jadi misalkan tentang pelatihan-pelatihan atau kegiatan apapun, kalau saya bertanya tentang progres, selalu jawabannya menurut saya kurang. Makanya saya selalu menginginkan antara BPD dengan Pemdes itu kemitraannya harus betul-betul terjalin. Yang penting warnanya positif dalam rangka membangun demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kemudian kalau harapan saya ke depan Pak, ini kecuali memperhatikan Pak Jokowi ya, pemerintah, bahwa kita harus bisa dan mampu mengatasi kemiskinan pada situasi sekarang ini. Oleh sebab itu mau tidak mau kita harus mempunyai atensi yang tinggi terhadap usaha-usaha yang dilakukan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah, sehingga yang miskin bisa menjadi keluarga harapan betul-betul bisa tercapai. Sehingga di desa menurut pengamatan saya, karena kebetulan di Desa Mojo sendiri itu juga dekat dengan pusat perdagangan, niaga, pasar, makanya rata-rata itu ibu-ibu rumah tangga itu banyak yang punya usaha kuliner kecil. Hanya persoalannya adalah permodalan. Mau ke Bumdes, tapi nyatanya di sana programnya berbeda. Makanya mau tidak mau ini nanti harus ada sinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat. Terus kalau harapan yang lebih luas, saya mohon bantuan kepada Pak Jokowi, pemerintah, supaya ada terobosan khusus dana bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah, khususnya dalam rangka mengembangkan bisnis rumah tangga, entah itu berupa kuliner atau apapun yang terkait dengan kondisi masyarakat kecil. Jadi bukan satu-satunya di antara cara yang paling baik, kecuali kita juga harus bisa mengelola dan yang ada di desa ini kita maksimalkan.
sisi lain sekali lagi saya berharap ada terobosan khusus dari pemerintah, yaitu dana bantuan untuk mengatasi kemiskinan berupa untuk modal usaha masyarakat kecil. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu juga, kami berterima kasih sekali kepada Bapak WPD sebagai tokoh masyarakat. Di sini kami sudah diberi waktu untuk berbincang-bincang dan juga ngapunten sampun ganggu wektale. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi acuan untuk desa menjadi lebih berkembang. Kemudian harapan-harapannya nanti bisa lebih padat dalam pengentasan kemiskinan. Kurang lebihnya semacam itu. Nanti dari sini kami kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau tutur yang kurang berkenan. Saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah berterima kasih pada pendengar Pak. Sebelum ditutup, saya juga titip sesuatu yang kecil tapi kira-kira juga punya nilai tersendiri. Saya titip supaya LKD itu betul-betul ada pembinaan rutin dari pemerintah desa, sehingga tidak hanya ngundang itu setiap ada kepentingan saja. BPD siap bermitra, siap merangkul siapapun dalam rangka berjuang untuk kemajuan desa. Yang kedua, sekali lagi saya titip ada dana bantuan terobosan dari pemerintah. Dan saya atas nama masyarakat menyampaikan banyak terima kasih. Ada kurang lebih